Mat, Oi, ternyata kalau di puncak dingin banget ya. anak baru lu ya? Ya ampun, Nal. Dada aja lu. Tapi Mat, Hmm, emang lu gak kedinginan? Kan lu di puncak juga nih. dingin sih. Cuman gue tuh udah biasa di sini. Ini tuh emang tempat gue gitu. Welcome to Box Football Show. Wah, nih gue seneng nih. Kalau kiri kanan gue udah senyum-senyum gini mulai bisa. Emang hari-hari. Cuman timnya Dex doang yang kalah ya. Iya. Iya, lu dukung Nabil Leeds sih menang. lu. Udah biasa emang kalau tim Waldo itu menang. juara Sebenarnya menang MU kan, mulu mah. Dex. Oh iya menang, Waldo menang MU. Iya. Siapa? Nabil juga. Madrid, Nabil Nabil menang gua juga pakai, Chelsea, gua bahkan pakai. prediksinya bener. Lo kayak ini, Khalid Gua pakai bola Sarjana. rush. Ini namanya, ini presiden kita namanya. Bohong, lo pasti Talbenheim kan, lo Israel lo ya, lo ini Israel. presiden kita namanya tuh. Jokol, Jokowi, Enggak Jo- dong. Jokowi. Ex-presiden dong sekarang. presiden ke-7 sebutnya. Makanya harus ada sesuatunya. Iya. Tapi Iya. ini memang benar tidak ada istilah mantan Gak ada presiden. istilah Nggak ada ya? presiden. Mantan presiden gak ada istilahnya ya. Tapi kita akan membahas kekalahan Liverpool. Terus juga ngomongin soal late goals pastinya ya. Biasa aja dong mukanya. Ya, masa Yang sama menang nggak Chelsea boleh kenapa sih? dia yang happy banget deh. Semua Iya. temen gue Iya. kenapa Ya happy nggak banget. apa-apa kan. Gak apa-apa kan. I'm happy for Chelsea. Iya iya. I'm happy for Chelsea ya. Iya, Ada iya, juga iya. Madrid juga happy tuh kan. Karena Barcelona kalah, bukan kalah. Dibantai Sevilla. Terus juga Napoli, kita akan bahas juga bersama AS Roma ada di pemuncak klasemen Serie A, Capolista. Dan juga AC Milan lawan Juventus 0-0 ya. 0-0. Udah jam 2 0-0. Iya. Iya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Live. Like, comment, subscribe dan juga share dari video ini kalau kalian suka dan sebarang ke kawan-kawan kalian. Jangan berhenti di kamu. Jangan berhenti di kamu. Fakta nomor 10 akan mencengangkan kalian. Karena ternyata ini ya, karena yang nonton kita bukan cuma dari Indonesia. Iya, karena kalau lihat dari analitik kita banyak banget yang dari luar Indonesia, yang lumayan banyak itu dari Malaysia. Ya, gue gak tahu tapi kotanya belum dicek lagi. Terus dari kota Taiwan. kantornya Waldo, Kamboja. Ya, Kamboja. Wah bandar lu. Parah. Di Kamboja banyak. Bandar lu. Kayak gini ya. Pantes banyak komen banget. Iya. Lu ternyata di situ. Taiwan ada, Australia. Mana lagi, mana lagi? Jepang. Terus Taiwan, ada Australia, Taiwan. Jepang. Taiwan, Korea Selatan juga ada. Korea Australia, Selatan. Jepang, go. Jepang ada. Jepangnya Daniel kan paling. Iya. Jepang paling kan ini fans Samuk Tintut ya. Fans Samuk Tintut ya. Korut yang gak ada korut. Ya kan gak ada internet juga deh. Mereka bisa nonton YouTube gak sih? Bisa buat petinggi-petingginya doang. Berarti kalau di satu tuh Kim Jong Il, Iya, Kim Jong Jong-un Un nih. sekarang. Kim Jong Un nih. Ini kan udah mirip Waldo sama Kim Jong Un. Ya, Russell dia mah. Ya, Kita ya, pas ya. Halloween pakai baju Russell aja Russell dia. aja. Oh iya iya iya. Cocok Bentar sih. lagi nih Halloween nih. Halo bentar lagi. Bentar lagi ya. Iya biasanya serem-serem ya termasuk Liverpool yang lagi merasa serem nih kayaknya 3 pertandingan kok kalah terus nih. Liverpool L-nya apa Ros? Loss. Coba kalau Late goals maksud gue late goals. Tapi loss juga sih. komen yang beredar di sosial media tuh adalah ketika kan kalau 3 kali berturut ya, it's Liverpool terus ada yang komen misalnya orang-orang pada komen kalau Transisi. nggak, coba lu bayangin kalau itu terjadi sama Ruben Amorim udah dibunuh sama sosial media pasti dia tuh dibully habis-habisan ya kan. Tapi Liverpool gak dibully? Liverpool emang gak dibully? Emang Dibully. dibully tapi Enggak ya? Dibully. enggak, yang dibully fans netizen, media emang ada. Media gak beli Liverpool? Masalahnya pokoknya gue paham. Masalahnya Liverpool juara bertahan dan masih awal musim juga. So it's not a big deal. Maksudnya kayak lu bisa 1 poin doang lu masih selisihnya bisa kan? turn round di setelah international break, lu masih bisa turn round sampai masih panjang lah sebenarnya. Jadi kayak bukan orang bilang standar ganda, enggak sih, karena kalau misalkan itu terjadi sama Man United ya dibully karena emang tolol kan sebelum-sebelumnya kan. Nah, dan ini Liverpool 3 pertandingan iya ada masalah tapi lu masih bisa membalikan keadaan, masih panjang lah season lu gitu. Ya Arsenal di puncak klasemen bedanya sama Liverpool cuma 1 poin. Iya. Jadi Masih it's not a big pleset lawan deal. Fulham ya kan? Kalau dibilang mereka krisis, nggak krisis, tapi mereka ya cuman lagi dibully aja sekarang. Dan Karena 3 kali kalah. untung ya ada international break. Jadi Arsenal bisa bisa regroup lagi sama rekan-rekannya. diharapkannya. Karena gitu. abis itu lawannya Lawannya Man adalah United, Man United! yang menang. Ya 1-2. oke. Kan biasanya kita suka bahas Liverpool juga ya gimana menang segala macam. Ntar kan suka ada yang protes nih. Chelsea yang lagi menang. Oke. Antar dibahas Chelsea itu dimarahin juga. Oke, kita bahas ya. Yang mana Berarti dulu? kita membahasnya kenapa Chelsea bisa Oh. menang tanpa Cole Palmer, tanpa back tengah yang
ajak gitu ya karena ditukar-tukar gitu Itu ya cedera bahkan. dua-duanya tuh. Iya benar. Ya, Achampong sama Achampong. Biashile. Dan dia Sile kayaknya di Sasi bakal dipanggil lagi buat berduet sama Hato dan kartu merah lagi. Lu mau tau gak kayak apa Merah. namanya kayak Kartu apa merah. pertanyaan Jerry untuk dimatikan jawabannya gini. Ya karena nyetel di menit 97 Jer. Iya sih. Kartu merah lagi ya? Kartu Bener, merah. Pak Reska. Kartu merah lagi, Maresca. Maresca. Oh iya bener waktu itu Kan kita ada lagi. lari. Iya bener. Karena waktu itu pas yang musim minggu lalu kita bilang, ayo taruhan siapa lagi dapat kartu merah dari Chelsea nih. Maresca. Menit 90-an 97 ya? 97 dia kartu merah tuh kayak. Maresca. Bukan pemain ternyata. Sebenarnya kartu kuning kedua itu ya. Iya, itu kartu kuning kedua. Kartu Kartu kuning kuning Maksudnya kedua. lu bilang siapa lagi personel Chelsea. Pemain sih enggak yo, enggak ada, Ternyata tapi Maresca. Iya bener. Dan ini ya, prediksi Nabil tepat ya ternyata ya. Gue udah siapin editor, udah siap naik gitu satu Apa? sama. Satu sama. Ternyata 2-1 dia. Yang dia mengatakan soal mental lagi bagus, Betul. Liverpool lagi drop juga. Tapi oke, kita bahas Chelsea ya. Hmm. Apa yang membuat Chelsea bisa mengalahkan Liverpool selain memang Liverpool lagi cukup struggle nih beberapa game terakhir? Lu kalau lihat game kemarin tuh si Arne Slot tuh cukup sering ini ya. Naik gitu. Kalau kamera lagi disorot ke dia tuh ayo press terus Oke. gitu. Itu emang langkah yang digunakan oleh Liverpool untuk neken Chelsea yang mana kita udah sering bahas bahwa pressing ke Chelsea itu emang bekerja gitu. Even Man United yang pressingnya disjointed aja bisa merepotkan mereka gitu. Cuman yang gue lihat kemarin ternyata Chelsea tuh bisa nge-break pressingnya Liverpool gitu. Ada alasannya menurut gue, salah satu yang bisa bikin mereka nge-break pressing Liverpool itu adalah beberapa kali si Caicedo itu menurut gue salah satu pemain terbaik pada game kemarin itu, karena dia cukup rajin, gak cuman buat turun jemput bola terus kemudian bikin gol naik ke depan, tapi kadang-kadang juga dia hadir di kotak penalti untuk ngeblok gitu. Jadi kerjanya si Caicedo di pertandingan itu banyak banget, dan salah satu kerjanya juga dia itu adalah ketika dia turun ke belakang untuk jemput bola supaya bisa nge-break pressingnya Liverpool gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat Liverpool itu mainnya agak ngelebar gitu, Chelsea itu agak ke tengah terus menempatkan pemain antar lini gitu loh. Jadi si Caicedo itu turun buat jadi connect tengah sama belakang. Sementara di depan itu si Joao Pedro yang turun dari depan untuk connect depan sama tengah gitu. Nah, karena ada gap di antara lini belakang sama lini tengahnya Liverpool, itu enak banget buat menyergap McAllister yang ada di posisi tersebut gitu. Jadi Caicedo sama si Joao Pedro tuh kadang-kadang bisa jadi 2 lawan 1 atau bahkan 3 karena ada Enzo Fernandez juga gitu. Dan itu yang bikin kayaknya Liverpool susah banget buat nge-contain Chelsea. Dan di sisi lain Liverpoolnya sendiri juga peluangnya banyak dan buang-buang gitu. Emang ada persoalan eksekusi gitu kalau buat gue. Tapi Liverpool juga sebenarnya Slot tuh lagi Arna tuh lagi eksperimen kan di awal musim kan, dia mau mainin Verts kan. Terus juga Gravenberch yang tadinya tuh kan trionya kan udah Gravenberch, Szoboszlai sama McAllister tuh. Yang dari musim lalu udah stabil nih. Liverpool tuh lagi menghadapi masalah yang positif karena mereka punya pemain-pemain berkualitas yang bagus tapi belum pada nyetel gitu kan, masalahnya itu. Nah cuman di pertandingan khusus pertandingan ini dia tuh nge-revert ke musim lalu lagi sebenarnya di trio lini tengahnya. Cuman itu nggak bekerja. Kenapa? Yang disorotin adalah lini di sayap kanannya mereka. Makanya yang kemarin jadi trending topik Trent Alexander-Arnold padahal nggak main di Real Madrid juga nggak main gitu. Sama satu lagi adalah Muhammad Salah yang emang lagi dikritisi juga gara-gara dia nggak bisa cetak gol, itu juga nggak ngebantu pertahanan. Formnya emang lagi jelek. Formnya lagi jelek itu sih menurut gue yang buat Liverpool nggak bisa bagus untuk menghadapi khusus di pertandingan lawan Chelsea. Kalau pertandingan kemarin menurut gue ya sebenarnya masih bisa pendekatan masih oke sih. Lawan Galatasaray harusnya bisa menang. Tapi menurut gue tuh kemarin juga Chelsea juga nggak ada yang inverting ya. Nggak ada yang inverting menurut gue. Jadi tengah itu kan sebelum akhirnya Reece James mundur ke belakang, itu di tengah cuman si Caicedo sama Reece James gitu kan. Kanan kirinya itu ya udah Malo Gusto sama Neto di kanan kalau nggak salah. Terus kemudian kirinya itu Garnacho sama Cucurella aja udah gitu. Beneran gak ada yang inverting gitu. Karena gue lihat berkali-kali kayak even Garnacho nahan bola nunggu Cucurella overlap baru bola dioper gitu. Jadi itu sebenarnya menurut gue itu juga yang bikin Chelsea jadi bisa ngejaga balance antara di sentral sama di pinggir gitu. Yang kalau misalnya lu inverting kan berarti mungkin ada satu sisi yang cuman dijaga satu orang doang gitu. Nah, itu yang menurut gue itu juga jadi keunggulannya Chelsea pas lagi lawan Liverpool kemarin, dan susah banget buat di-contain gitu. Dan kalau lo lihat golnya si Caicedo itu kan beneran McAllister tuh bingung kan? Bingung dia. Gue mesti marking jaga yang mana nih gitu, karena dia dalam posisi 2 lawan 1 gitu, dan akhirnya ya udah dikerjain gitu. Karena ya itu Joao Pedro tuh turun ke tengah gitu untuk nerima bola, dan itu berapa kali terjadi lah. Lo tau nggak kalau lagi transisi menyerang kan biasanya Liverpool musim lalu
main dari tengahnya dari Gravenberch sama dari Trent Alexander-Arnold ya. Ah. Nah ini tuh gue baru nyadar nggak ada Trent Alexander-Arnold tuh, jadi ini yang main di tengah nih siapa nih? Jadi nggak bisa progresi dari tengah Liverpool tuh. Iya, Kalau kemarin iya. kan emang ditekan juga kan. Maksudnya kalau tanpa ditekan pun emang baru Tapi kan sadar gitu, kok nggak ada pemain yang Tapi kan ini ya, Sislak ngoper mencoba ini untuk ya. memainkan si Szoboszlai di sisi Di kanan. kanan ya. Untuk dengan harapan sama kayak si Trent Alexander-Arnold kan. Kalau Trent kan masuk dalam tuh. Ah. Nah, Szoboszlai enggak cuma. Ngelebar kan. Mm-mm. Dia sangat lebar. Mungkin belum terbiasa Beda. kali dia, belum terbiasa. Sebenarnya itu kemarin yang main Bradley ya pertama Bradley, kali. ya. Conor Bradley sebelum akhirnya babak kedua tuh yang gue lihat ketika Garnacho di double team sama Gravenberch Iya. sama si Szoboszlai di Dia bisa kanan gerak. tuh. Susah dia, tapi kan dia dibantu sama Kukurea, dia Dijaga overlap. Harry Maguire juga gak bisa lewat, dia pasti Iya. tenang aja. Gitu, cuman akhirnya ini kan menurut gue setuju sama Nabil di grup chat. Sebenarnya Garnacho tuh mainnya bagus karena dia nggak banyak neko-neko, sederhana banget. Nggak, karena emang Garnacho kalau dari dulu emang gak neko-neko bagus coy. Bagus memang. Emang banyak neko-neko. Nah, Heeh. Ya, jadi sebenarnya ketika Nabil bilang menurut gue Garnacho layak lah dapat seenggaknya 1 gol 1 assist sebelum dia diganti sama si Gittens. Itu gue ngeliat mainnya gampang sederhana banget. Cuman apa ya? Ya end produknya nggak ada, belum ada gitu ya. Tapi dia terbantu banget sama Kukurea yang berulang kali overlap. Iya, Gitu. Jadi support. tinggal tahan gitu ya. Lu nggak perlu take ons lewatin orang yang ngejaga lo, tapi lu tunggu aja Kukurea naik nanti lu bisa oper gitu. Nah, yang paling repot adalah ketika kemudian babak kedua itu dia si Arne Slot itu kan ganti banyak banget pemain, terus akhirnya kayak aja di Liverpool kalau isinya gelandang semua ya. Sampai Gravenberch jadi center back kan sebenarnya. Terus kemudian di sisi kanan itu dijaga Szoboszlai sama si Gravenberch itu kerepotan. Sampai akhirnya Liverpool seluruh serangannya ke sisinya Kukurea sama Garnacho terus tuh. Yang gue lihat babak kedua gitu. Ini ke situ terus sampai akhirnya udah nggak bisa nih ganti sama Gittens karena yang gue lihat sih kayaknya sih merasa bahwa gue butuh pemain-pemain yang kalau gue kirim umpan direct bisa langsung bekerja gitu. Makanya kemudian di kanan taruh Estevao, kiri taruh Gittens. Dan di gol terakhirnya menurut gue itu semua pemain Liverpool udah nggak fokus, lebih kayak kaget. Passingnya. Lu masih lihat gerakannya Enzo Fernandes sebelum passing ke Cucurella. Cucurella passingnya bagus banget lah, tapi lu masih lihat gimana Enzo tuh kebikin para pemain Liverpool bingung gitu, kayak ada Posisi momen dimana ketika Enzo passing ke Kuku tuh semua diem gitu loh, kayak lu kalau lihat replay itu kayak kaget anjing dia bisa passing ke situ, nggak ada yang ngejaga, Kuku juga ada yang ngejaga di ujung kanan soalnya ada bocil Brazil kayak nggak ada yang ngejaga, saya kaget semua ada di sana. Jadi kayak ya udah, dan itu menurut gua satu bukan salah, maksudnya ya udah itu emang kejadian, it's part of the game, di mana kalau lu nggak fokus 1 menit 1 detik pun kayak gitu hasilnya. Iya. Cuma yang menarik ini sih kalau gue lihat ya, kan sebenarnya sebelum mulai pertandingan kan dibilang Chelsea tanpa Palmer, Liverpool tanpa Alisson Becker, gitu kan. Maksudnya yang pemain kunci masing-masing juga, yang mana bisa mungkin akan menentukan pertandingan gitu. Tapi memang yang kita lihat dari Chelsea ketika Palmer nggak ada, Enzo kan jadinya lebih advance nih, lebih maju ke depan. Dan selain tadi yang Tio bilang soal bagaimana Enzo bikin Liverpool bingung di akhir-akhir juga, dan bisa ada progresif ya, entah passing entah penetrasi. Dia sempat kena tiang loh. Memang. Iya. Di akhir juga kan itu Betul. sampai wah gue juga kayak wah tiba-tiba di situ gitu. Nah, dia punya roam yang yang lebih free Betul, gitu betul. sebenarnya dengan gak ada Palmer. Ada Jadi ini juga, blessing in disguise juga sebenarnya. ada peluang si nyetak gol pertandingan sebelumnya siapa yang pemain tengah Liverpool, bukan Harvey Elliott, siapa sebelumnya? Endo siapa? Si siapa? Ada yang Tengah. Curtis Jones. Curtis Jones. Itu aja ada peluang Ya, juga. ya, sebelumnya. Babak pertama ada di mana yang Lambung peluang ke Mo Salah, 2 kali. yang 2 kali Mo Salah, iya bolanya. Mau salah lambung terus ya? Lambung terus. Bolanya ya? Jadi kayak ya sebenarnya dibilang pertandingannya Liverpool tidak ada peluang. Maksudnya kalau orang bilang nih peluangnya gini dong. Ya mereka berusaha mencetak peluang, tapi emang Chelsea bermain begitu Betul. rapi aja dibandingkan Liverpool, dan efisien. Dan kalau gol penghujung yang tadi gue bilang itu ya itu tuh ya udah masalah fokus 90 menit lebih juga, dan akhirnya menurut gue ya akhirnya Liverpool merasakan kebobolan di menit 97 sih. Biasanya kan dia nggak Nah, gue tuh udah berpikir ya ini Liverpool nyetak gol di 97 nih, nahan kan, belum waktu itu masih yang satu sama tuh. Wasitnya kayak ini kok gak ditiup-tiup nih, tiba-tiba Nunggu Enzo nih. ternyata Estevao ya, di interview dia belum bisa bahasa Inggris, dia lagi mau belajar dulu Iya. pakai Duolingo. Belum bisa bahasa Inggris. Tapi dampaknya juga kerasa, apalagi super sub bisa dikatakan ya, sama kayak Gittens juga yang tadi lu bilang kelihatan hidup juga. Ya walaupun pemain lagi terbatas terutama di back, tapi ya Enzo Maresca punya in-game adjustment yang ya kita harus apresiasi lah. Tapi khusus Estevao ini karena gue merhatiin statistik di EFPL ya, dia tuh chance kira tuh banyak loh sebelum jadi starter Iya, pun iya. gitu. Dan makanya gue
kaget aja gitu. Dia ini kok nggak berdampak ke gol dan assist sih gitu. Hmm. Ternyata belum aja sih gara-gara menit bermainnya masih sedikit. Tapi di game di menit bermain sedikit itu pun chance creator tuh udah banyak sebenarnya Iya. sebelum pertandingan kemarin. Emang itu kelihatan sih gimana cara mainnya Chelsea ketika kemudian Liverpool kan lopsided ya gue bilang. Jadi dia mengarahkan semua serangannya itu ke kanan ke arahnya Kuku sama si Garnacho dan dua-duanya kerepotan. Jadi kemudian ketika seluruh serangan ke kanan, yang di kiri itu tinggal Robertson sama Gakpo ya. Bahkan even posisinya Isak tuh sebelum diganti itu agak ke kanan juga tuh. Iya. Itu makanya kemudian golnya Liverpool tuh datang Gakpo dari kiri gak kelihatan kan. Dia nyamber bola yang ditahan sama Isak gitu. Tapi di situ kemudian si siapa namanya? Si Maresca ngeliat bahwa oke, kalau lu main lopsided, gue bikin balance aja nih dua-duanya. Ya. Gitu kiri sama kanan gitu dengan masukin si Estevao kanan, kiri Gittens gitu. Gittens, Makanya terus kemudian gue akan defense, mancing lu naik terus kemudian gue umpan direct. Itu Serangan sering banget balik, kejadian ya. tuh beberapa kali kan pemain Chelsea lepas pakai umpan direct terobosan ke depan gitu, sama satu lagi ini switch dari satu sayap ke sayap lain. Makanya peluang-peluang di menit-menit akhir itu kan banyak banget Chelsea itu ngarahin bola ke arah tiang jauh, termasuk yang si sundulannya Fernandes, Enzo itu tiang itu kayak gitu semua gitu. Sampai golnya gitu juga gitu. Jadi itu untuk ngemecah fokusnya Liverpool gitu loh. Ya gue switch terus itu, makanya kemudian ketika Kukurea yang biasanya overlap terus tiba-tiba underlap gitu ya, masuk di half space tuh Gravenberch yang sepanjang pertandingan rapi tiba-tiba bikin dia onside gitu kan. Itu udah selesai sih. Yes, dan ini sebenarnya kalau ada jeda internasional ya, international break ini sebenarnya mungkin disyukuri juga oleh Chelsea karena ada kesempatan untuk membuat para pemain mereka paling nggak recovery-nya tuh buying time recovery ya. Karena memang sebenarnya kalau secara jadwal ini cukup enak juga sebenarnya buat Chelsea nih lawan Forest nextnya ya habis international break yang memang lagi goyang. Lagi goyang, Itu bisa menuju 007 ya? Iya. Iya kan? Kalau pelatih gitu kan Bisa. statistiknya menang seri kalah gitu kan. Terus abis itu lawan Ajax, terus Sunderland, ya Sunderland masih naik turun lah. Abis itu Wolves, Carabao. Nah mungkin yang tricky di Tottenham ya, lawan Tottenham sisanya Karabakh, Wolves lagi, Burnley. Nah ini harusnya bisa dimaksimalkan juga. Baru nanti di akhir November ada Barcelona dan Arsenal yang menunggu gitu. Jadi ya semoga setelah international break ya, back Anda sudah mulai pulih lagi, biar nggak manggil Disasi yang udah jadi rapper kan. Ya nih mau international break juga ingat juga FPL ya. Mungkin jangan lupa, mungkin kayak yang belum punya wildcard dipakai lah wildcardnya di game week 8 nanti. Sama bener mau ngingetin buat kalau belum dipakai Belum wildcardnya, pakai. pakai aja ntar Gua pakai sih. habis jeda internasional. Tapi dari sekarang juga bisa tahu, mumpung belum pada naik Benar, harganya. yang penting nanti sampai deadline. Sama mau ngingetin juga untuk pemenang FPL box to box di September udah ada. Pemenangnya Tio namanya. Tolong diklaim. Tapi bukan Tio Tio yang ini? Gua Bukan. mah Bukan kan? papan Tio yang ini kan tengah suka aja. lupa loh, suka lupa update. Masih kan? inget sampai Oh, Desember, masih ingat, masih inget masih sampai ingat. Interpesi 50 season, gue lupa tuh yang udah tanggal 25 kan lupa Ada tuh. midweek Iya, gitu lupa loh, tuh. skip tuh ya biasanya Skip. drop di situ. Itu udah gak Dapat peduli lagi. dapat hadiah dari Mills. Wih, Mantap. keren. Ada Terima hadiahnya kasih, ya Mills, dari ya. Mills. Ya tadi Chelsea, kalau sedikit bahas Liverpool soal let goals, tadi udah disinggung Let juga sama goals. Tio nih. Kan banyak yang bilang soal mentality monster, apalagi dari awal musim, bahkan 6 game awal ya, di semua kompetisi melibatkan Liverpool dan melibatkan let goals. Nah sekarang paling enggak di 2 laga Premier League terakhir, mereka kebobolan di menit-menit akhir justru, di injury time. Nah ini banyak udah mulai gelisah nih, terutama soal ini kenapa ya, misalnya Salah lagi formnya kurang oke, masih tetap di sana. Terus banyak juga gue lihat ya fans Liverpool yang bilang bahwa ini tuh susunan pemain dan taktik gitu ya, secara sistem mainnya itu untuk memfasilitasi Florian Wirtz. Gitu sebenarnya ya don't change the winning team kemarin yang musim lalu udah menang sebenarnya bisa juga dipraktekkan lagi gitu, setuju gak lo? Tapi kan Wirtz itu tidak main jadi starter lawan Chelsea Yes. kan. Iya. Baru babak Sorry. kedua gitu. Ya, Iya, ya. jadi itu menunjukin sebenarnya si Arne Slot itu juga willing to adapt sama keadaan tim lawannya Iya. juga gitu. Salah juga di UCL enggak kan? Iya Nggak gitu. starting, Jadi kan? sebenarnya ya di satu sisi itu ada benernya, tapi bukan satu jawaban yang satu-satunya benar gitu loh menurut gua. Jadi menurut gue sih apa yang terjadi pada game lawan Liverpool itu tidak ada kesalahan sistem atau taktikal gitu. Rasionalnya tuh beneran bisa kebaca dengan baik gimana dia berusaha ngepres. Karena ya itu tadi kayak udah kita bahas, Chelsea emang suka kagok ketika di press, tapi ternyata Chelsea bisa adaptasi sama press itu gitu. Caicedo turun segala macam. Menurut gue yang jadi persoalan adalah ketika Liverpool naik itu depan sama tengahnya itu rapat, tapi belakangnya tuh ada gap gitu loh. Kecil sih emang ada gap, cuman itu yang kemudian dimanfaatin sama si Joao Pedro itu tadi dengan turun terus ngambil bola antar lini segala macam, itu agak ngerepotin.
paling itu doang gitu kalau kalau gue lihat dari taktik sama sistem. Sisanya menurut gue persoalan individual, ada beberapa pemain yang menurut gue agak drop, terutama Mohamed Salah sih. Kita selalu menempatkan Mohamed Salah itu kan sebagai pemain kelas dunia ya. Jadi ketika kita ngelihat dia 2 kali cara yang sama gitu cutting inside dari kanan terus bolanya ngelambung tuh kayak gue sih berharap lebih ya dari seorang Mohamed Salah, dan apalagi ketika peluang-peluang itu terjadi tuh gue ngeliatnya kalau nggak salah Liverpool kan lagi ketinggalan tuh 0-1 sama Chelsea gitu. Jadi itu satu, kedua ada beberapa pemain lagi McAllister juga itu drop juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang gue pikir diperbaikin sama Arne Slot gitu. Di sisi lain perkara late goals menurut gue mentality monster tuh bener. Karena dia kan emang tim yang udah terbiasa berkompetisi di papan atas gitu. Itu satu. Jadi itu gak mungkin mental itu hilang begitu aja menurut gua. Dan yang kedua, mereka bisa nyiptain late goals karena ya berulang kali creating chances gitu. Lawan Chelsea aja tuh banyak chancesnya mereka tuh banyak gitu. Jadi emang ada kemungkinan tinggal nunggu waktu aja bikin gol gitu. Cuma ya momentum juga mesti dipikir juga kan. Sebenarnya ketika sebelum si golnya SFO itu kan Liverpool lagi berapa kali melakukan serangan. Salah sama Curtis itu bisa kan juga. serangan-serangan sampai akhirnya ada satu momen SFO nyetak gol tuh bubar, game over, dan menitnya juga udah mepet banget tuh kalau bisa nyetak gol. Jadi kalau dibilang apa namanya mereka dalam masalah, ya mungkin masalah pas 3 pertandingan terakhir ini ya mereka kalah tapi it's not a big deal. Ya, jadi form lagi drop aja, bukan belum sampai krisis nih. Iya, jadi emang pemainnya formnya lagi drop. Oke. Tapi kalau berkelanjut aja jadi krisis karena tugas pelatih juga untuk lo kenapa sih gitu. Nah, untung ya ada international break. Nah, Dan kalau misalnya bisa kelihatan kalau misalkan mereka tiba-tiba kalah sama Man United deh tanggal 19 nanti, itu baru tuh orang-orang baru kayak, lah ini kenapa nih? Tim lu kenapa gitu. Dimana Man United butuh menang, Liverpool tiba-tiba kalah kan, jadi orang ada pertanyaan dong. Padahal udah break 1,5 minggu buat international break ini kan. Dimana harusnya lu bisa clear your mind, setup lagi dari awal dan memulai lagi pertandingan dengan fresh menurut gua. Jadi lu semua pecinta sepak bola harusnya bisa berpikir bahwa bisa ngejudge Liverpool ini lagi ada sesuatu masalah apa enggak dari setelah pertandingan lawan Man United gitu aja. Kalau Man United kalah emang udah masalah timnya. Iya. Kalau tadi Chelsea jadwalnya cukup menyenangkan, Liverpool ini selalu lawan United, bakal lawan Frankfurt yang sebenarnya bagus juga di Bundesliga. Brentford cukup alot, terus Karabo akan ketemu Crystal Palace lagi untuk keempat kalinya di musim ini. Ketiga kalinya berarti ya kan awal musim. Terus Aston Villa yang udah mulai pelan-pelan naik, abis itu Real Madrid, Manchester City. Ini jadwal yang cukup tricky ya untuk mereka bisa bangkit. Jadi sebenarnya lawan United tuh penting banget loh. Lawan United mereka bisa kembali nggak? Itu pertanyaannya. Kalau nggak makin terperosok. Pertanyaannya adalah lo ketemu Man United kalau lo kalah lo baru dipertanyakan. Kenapa nih Liverpool nih? Something wrong. Kalau misalkan Liverpool menang ya it's just Liverpool being Liverpool, back to kembali ke jalur mereka yang benar. Yes, karena yang ngalahin Liverpool di pekan sebelumnya, Crystal Palace juga gagal unbeaten di musim ini. Sedih sih gua. Ya, di 7 game rame tweet gue bilang unbeaten is not for everyone diserang. Ya kan bener, tapi itu fakta. Bener. Kan yang nulis fakta. Itu Premier League sih kan ngepost Arsenal kan gue kepancing untuk ngepost tapi juga. Tapi gue sebel gue setiap Everton main kandang sekarang gak tahu kenapa lu gak suka nama stadion Hill Dickinson ya. Tapi sebenarnya kan kalau lu dukung tim ya udah lu banggakan mau sejarah kayak mau apa, tapi yang lu bisa counter aja gitu maksudnya. Unbeaten Arsenal. Kalau Liverpool juara usia paling banyak, Madrid 15 ya nggak apa-apa gitu. Balas aja pakai UCL. Itu bisa nggak boleh bahas. Tapi sebenarnya gol Everton dari pemain FPL Waldo yang cuma ngeblok tendangan kan sebenarnya itu Jack Grealish. Tapi ini menarik karena ada banter dari kedua klubnya. Tadinya Crystal Palace itu bio Twitternya, bio X-nya adalah 19 games unbeaten. Setelah kalah jadi South London and proud. Terus Everton sekarang ganti juga. Jadi Jack Grealish for England. Tapi bisa dong England, bisa dong. Bisa. Enggak ada, dia juga juara dunia. Ya jadi penalti Enjoy dan juga Jack Grealish ya. Itu kena comeback ya walaupun Bruno sudah golin. Nah, sedangkan ini ada gue udah menantikan masa-masa ini. Senne Lammens. Ini ternyata Lammens ya. Senne Lammens. Lammens kalau kata orangnya sendiri ya, Lammens. Yang menjalani debut dengan clean sheet. Yang bisa mengambil bola-bola crossing yang berbahaya, claiming duel udara, aerial duel. Ini Pak Tio. Gue saking udah lama yang gak punya kiper bagus, tepuk tangan gue. Padahal kan biasa ya? Biasa tepuk tangan gue. Tapi gini, kalau orang lihat sistem Amorim works, Mason Mount nyetak gol, terus gol cepat. Sesko terus bisa tap in Merchant.
gue lebih ngelihat pemain United di lini belakang tenang aja hidupnya gitu. Lo nggak punya ada satu badut di belakang yang walaupun kalau misalkan United kalah kemarin sama Sunderland mungkin Onana rekornya di Turki lagi dinaikin lagi nih. Ya kan, sekarang kan dia ada yang naikin di media juga nggak laku masalahnya karena United menang. Dan gue ngelihat Lemans lumayan bawel kayak sebagai dosen pembimbing gitu dengan muka. Dia ada foto pakai Mukanya kayak t-shirt profesor. Patagonia anjir kayak abang-abangan lagi turis di Patagonia. Jepang coy. Patagonia. Kayak Tio. Nggak. T-shirt Patagonia lu banget. Tapi maksud gue ada satu ketenangan di lini belakang yang para pemain belakang tuh kayak gue punya kiper nih, gue bisa percaya sama dia. Dia commanding ya. Commanding dan dia berani maju ngambil bola crossing. Ya, Lucu banget. Sekarang kita punya kiper nih, dulu gak ada kiper seolah-olah. Setelah Presence ya. setelah De Gea tuh ada harapan setelah Onana datang, harapan dong. Oke, benar. Finalis Liga Champions coy sama Internazionale. Iya, bagus tapi lah. kan dia Error cost prone. Ten Hag luar biasa di Liga Champions, udah unggul lawan Galatasaray, akhirnya kebalap gara-gara ketololan dia lawan Bayern Munchen juga sama. Banyak ya. Iya, tapi dengan ada ini gue ngeliatnya salah satu faktor penting adalah lu punya ketenangan. Lu mesti lihat ada satu video fans gitu ngerekam setelah pertandingan selesai, De Ligt itu nyamperin si Lamens, meluk Lamens, semua pemainnya juga langsung meluk karena debut juga kan. Dan clean sheet, dan kapan terakhir kali Man United clean sheet? 2024 coy. Buset, Udah lama gak pernah clean sheet. kebobolan terus ya, Nggak sekalipun menang. Kebobolannya juga kadang-kadang kebobolan emang lawannya emang bagus banget, ada kadang tapi lebih Blunder. sering ketololan kipernya aja gitu. Jadi Tapi jadi backnya pede juga ya, kalau misalnya Kecuali punya Diogo kiper Dalot. yang tetap ada. ada satu Tetap momen ada dia. Enggak, lu gak satu momen Diogo Dalot anjing defense-nya ketolol banget. Untung Sandra juga tolol. Ada yang crossing dari kiri tuh. Tapi kan throw ini bagus. Bodoh amat. Iya, Tapi throw ini kayak bagus, pemain throw bagus. Brentford siapa? Kayode. Kayode. Bagus tuh dia throw Ada ini. si Dalo ngejaga, pemainnya di depan dia dilewat, dia diem, dia pemainnya langsung lewatin dia kayak lu ngapain Si anjing. Temen Tapi itu taktikal gak sih? enggak, temen gue tuh temennya Tio kenal juga tuh si Ronaldo tau kan. Haha. Dia nulis Diogo Dalot nih pura-pura sibuk aja terus. Pura-pura Padahal nggak sibuk. ngapa-ngapain. Lu bayangin gue semalam siaran Borussia Mönchengladbach lawan Itu Freiburg marah gitu lagi. kan. Kevin Dix lebih jago dari Diogo Dalot. Kevin Dix saya dibeli sama Man United ditaruh Ini situ. menang tetap marah-marah ke Dalot. Tapi enggak. Double D. Tapi gue bisa memahami, emang melihat 2 game terakhir Diogo Dalot tuh gue bisa memahami kenapa Tio sebel banget sama Diogo Lu Dalot lihat ya. posisinya berantakan banget, Berantakan, coy. berantakan. Cara Itu defense Tapi gak ada juga- opsi ya, soalnya gak ada Iya, opsi. cara defense juga salah, tapi selain itu ya lawan juga bukan mengecilkan Sunderland, tapi lawannya juga Sunderland yang ya mereka ada di urutan 6 tapi ya mereka baru promosi, lawannya kan akhirnya baru ketemu tim besar sekarang kan. Baru awal musim lu untuk standarnya adalah beda lah. Tapi yang harus diperhatikan oleh Man United juga di next match adalah jangan buang-buang peluang, tuh peluang banyak banget. Banyak loh. banget. Selain emang kipernya Sunderland luar Bagus biasa dia, ya kalau si belum Rose. Rose tendangannya Bumo, tendangannya Amat, chipnya si Bruno Fernandes terus Iya, sama dia. iya. Jadi emang untung ke babak kedua Man United tidak ada yang ngelawak ya pemain-pemainnya bermain sesuai pakemnya. Tapi selain Lamens, satu yang mungkin Rossi bisa tambahin adalah faktor dari seorang Mason Mount sih. Mason Mount gak Betul. ada Matthias Cunha yang mungkin emang lagi drop penampilannya, tapi ada Mason Mount, dia posisinya nggak benar, tapi dia kan bisa melebar dan dia juga sering membantu pertahanan untuk ke belakang gitu. Dia sering jadi sayap kiri malah. Sayap kiri, Sayap bener. kiri. Oke, tadi karena kita bahas si Senne Lamens ya, gue mau ke Dex nih. Sebagai seorang kiper yang berakting di iklan Mills terbaru nanti akan menahan tendangan David da Silva. Iya. Gue kasih Udah ada bridging. contekan udah. Dikit ada contekannya ya, walaupun susah ditahan tendangannya. Oke, ini Lamens ini kan lagi dibahas banget juga sama fans United ya. Pertanyaan gue, apakah memang Lamens adalah upgrade dari Onana atau Baindir, atau memang United sudah lama rindu akan sosok kiper yang kayak begini nih? Lo kalau lihat Lamens sebagai shot stopping menurut gua Shot stopper ya? Terutama klaim cross juga. Cuman yang perlu disorotin ini negatifnya dari yang tadi kan positif. Itu adalah kemampuan dia ball playing, terutama bola-bola panjang. Sebenarnya lo kalau ngelihat beberapa pertandingan terakhir Amorim tuh kayak nginstruksiin kipernya karena Altay Binder ya. Itu buat banyakin aja long ball gitu. Termasuk kartu merah Chelsea itu kan berawal dari long ball Altay Binder kan. Nah, kemarin itu Lamens setelah gue lihat datanya itu dia mencatatkan 33 long ball. Tapi 18. yang Hah? Cuma 18 yang berhasil. Iya, cuma 18 berarti 44% doang gitu. Nah, itu sebenarnya menggambarkan bahwa dia tuh belum bisa ball playing. Tapi setelah gua tahu kayak gitu, ada juga wartawan yang nanya ke Amorim. Amorim bilang emang gua menginstruksikan kiper Long gua untuk long ball. Latihan. Direct langsung ke Sesko. Direct. Ke Sesko. direct ke Sesko. Intinya emang gak mau ngambil resiko dulu lah gitu. Apalagi Amorim juga bilang kan kalau kiper tuh lebih disorot kalau blunder gitu. Iya Jadi sih. makanya gua nyari timing yang tepat untuk
debut lu katanya Hmm. lawan Sunderland ini tanpa meremehkan Sunderland ya. Hmm. Jadi menurut gua Amorim tuh beneran udah pertama udah nginstruksiin, kedua udah nyiapin timing yang tepat, yang ketiga ya Lamine sendiri emang udah siap sih. Iya, karena Hmm. resiko banget kalau taruhnya lawan Chelsea, Cuman lawan Liverpool, kayaknya enggak sih. Cuman emang Maksudnya. yang harus di-upgrade tadi kemampuan ball playing sih. Soalnya itu penting di permainan Iya. Ruben Amorim. Tapi mungkin aja kan kalau misalnya emang dia memberikan rasa aman seperti yang misalnya tadi Tio bilang De Gea berikan, mungkin ya akan ada toleransi itu mungkin dari maksudnya Amorim sendiri untuk kayak ya udah nggak apa-apa lu nggak jago ball playing, yang penting lu shot stopping bagus, lu dari ke depan urusan pemain lain. Iya sekarang Donnarumma kan emang ball playing bagus. Enggak dong. Enggak. Tapi kan Enggak. dia he's a really good goalkeeper kan. Di belakang bisa bikin tenang. Dan apa namanya ketika penjaga gawang lo bagus, lo tenang, lo tahu ketika lo ada masalah, lo kiper lo bisa menyelesaikan semuanya gitu, lo bisa ngamanin. Jadi intinya kan kenyamanan gitu, karena kenyamanan adalah kunci. Oh, Nyaman itu priceless Nah, ya. itu Poin priceless. satu lagi Lamans juga nyaman main kaki kanan kaki Kaki kiri. iya. Itu yang bikin dia penting nyaman. Dan kembali sedikit ke pertandingan Liverpool, itu juga yang membuat si Mamardashvili tuh gagal Dibeli. terus. Soalnya dia ngasih ke kanan terus, kebiasaan Alisson sama Kelleher. Mamardashvili kaki alaminya kiri. Hmm. Beberapa kali tuh kalau lo liatin deh back Iya, passnya. iya, iya. Jadi dia tuh kayak kagok dulu, dia pasti ke kiriin dulu. Oh menarik juga pengen gue perhatiin tuh ya. Jadi Coba jadi- Itu ngaruh juga itu ya Iya, kaki-kaki benar-benar. kiper ya ternyata ya. Jadi ini gue lurusin dikit. Jadi sebenarnya kalau baca apa namanya analisisnya Senne Lammens, dia tetap ball playing goalkeeper. Oh Tapi iya dia ball playing goalkeeper. Oh. Itu Gimana dulu? kenapa dibeli Amorim tuh sebenarnya karena dia ball playing goalkeeper, tapi gayanya kayak De Gea gitu. Jadi lo dapat Menarik. keeper menarik. shot stopping, bisa claiming, tapi ball playing bisa. Cuman kemarin itu yang tadi di short decks itu bukan perkara ball playing tapi long ball ke depannya itu. Direct Nah, pass. direct pass ke depannya Oke. gitu. Karena kalau lo lihat bagaimana dia ada tuh yang apa namanya ada yang nge-share statistik posisi tempat dia berdiri. Itu dia juga posisi itu agak sweeping ya. Makanya kemudian dia tidak ragu lah untuk maju untuk nutup ruang gitu. Jadi sebenarnya itu yang perlu dilurusin dulu menurut gue. Dia tipikal ball playing. Karena gue lihat juga dia tidak kagok ya ketika Nggak kagok, nggak ya. dapat bola ke dia terus kemudian ada lawan masih bisa ngoper pendek itu nggak kagok, itu bagus banget. Karena dengan gitu berarti kan lu kalau misalkan lawan nge-pressing lu nggak nervous gitu sebenarnya Dan gitu. yang pas ada babak kedua tuh yang peluang dari Sunderland selain emang tendangan Sunderlandnya mengarah ke dia ya, tapi dia posisinya lepas gitu loh, nutup ruang. Jadi si pemain Sunderlandnya nggak untuk menembaknya mesti kencang banget atau nggak emang skillful banget, tapi kan dikit-dikit sama dia kan. Kalau itu Onana udah loncat duluan kayaknya. Nah, tapi yang menarik memang ini ya next game lawan Liverpool ya, karena kan Itu maksudnya aja sih. tadi tanpa mengecilkan Sunderland memang ya sebenarnya serangan atau tekanan ke dia juga belum seberbahaya itu nggak sih Betul. sebenarnya. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang bikin si serangan Sunderland tuh nggak bahaya. Jadi kan kita kan sering ngebahas perkara si Man United itu kan kita tidak pernah membahas bahwa formasi 3-4-3 itu tidak bekerja, tapi apa yang terjadi dalam formasinya gitu kan. Karena kan ya orang sekarang main 3 back itu kan lumrah aja 3-1-6, 3-2-5 gitu. Ya. Tapi kan yang sering kita kritik di podcast ini kan adalah gimana Man United ketika nggak punya bola, ketika out of possession itu 5-2-3 gitu. Jadi Oke. kalau misalkan yang 3 depan itu nge-pressingnya bisa di break sama lawan, 2 yang di tengah itu cuman 2 gitu loh. Jadi gampang banget buat di overload sama lawan gitu. Nah, kemarin itu pakai 5-4-1 ketika lagi apa namanya nggak punya bola gitu. Makanya tadi Tio bilang Mason Mount ke kiri gitu kan. Nah, yang satunya lagi di kanan itu biasanya tuh si Mbeumo tuh. Makanya kemudian wingbacknya yang ditempatin sama pertama sama Dalo di kiri terus kanan itu Ahmad, ada yang cover gitu. Makanya itu yang kemudian susah buat Sunderland tuh Ditembus ya. untuk beneran agresif gitu. Jadi ada faktor itu juga. Terlepas bahwa kualitas Sunderland memang ya udah masih di bawah gitu secara individual. Cuman struktur dalam taktiknya kemarin itu memang lebih baik gitu dengan 5-4-1 itu. Makanya kemudian tadi dipuji Mason Mount ya itu karena Mason Mount tuh nggak selalu agresif untuk neken gitu. Kadang-kadang ya udah gue jaga pinggir aja nih buat cover wingback gue gitu. Nah, itu bikin apa namanya? Bikin jalur bola ke sisi sayap kadang-kadang susah juga Karena gitu. dia tahu wingback kirinya Diogo Dalo. Diogo Dalo. Heeh, Jadi suka ganti tahu. kan akhirnya. Heeh. Jadi dia aduh daripada ini orang satu lagi gila ya kan, bikin satu tim gue gila. Itu dia bagusnya cuma long throw doang. Asli udah gitu. Momen itu doang. Abis Lagi itu lawan Brentford juga bagus long gue throw-nya. beneran kemarin nontonin Mönchengladbach Kevin Dix, Kevin Dix bagus ya, kita tenang santai, ganti Diogo Dalo juga bisa nih. Diogo Dalo lebih tolol kayaknya deh, Sama ini kadang-kadang yang gue sebel tuh adalah operannya dia tuh apa ya, powernya tuh nanggung gitu loh. kurang ongkos. Jadi jadi gini, kalau lo lihat tim-tim gede gitu ya, Liverpool, Bensin langka, Arsenal, Chelsea, terus kemudian Manchester City gitu ya. Operan yang weight-nya apa bobotnya pas itu penting karena lo gak bakal kehilangan momentum buat nyerang gitu loh. Nah,
Sama Diogo Dalot tuh kadang-kadang Nggak nyampe. ya gitu ya. Nggak Hilang nyampe, nggak gitu ke loh. arah. Emang bukan pemain bola. Lu mendingan Nah. jadi abang-abangan jual Gitu, wine aja agak-agak Portugal. Nah, selain Manchester United juga Manchester City juga berhasil menang walaupun bisa dikatakan ugly win ya dengan tipis dan ya ada kesempatan juga untuk bisa disamakan kalau Brentford punya finishing yang lebih klinis karena peluang banyak banget men. Iya Betul. banget. Di babak pertama aja Phil Foden doang 5 shot. Hmm. Tapi gagal semua. Kalau nggak salah cuma 1 on target. Dan yang menarik juga ini memang GT Community Stadium ini adalah kandang Brentford yang cukup sulit juga ditaklukkan gitu, terutama sama City juga karena di musim treble juga mereka tumbang 2 kali gitu Oh kan iya, di musim betul. itu waktu zaman Ivan Toney. Tapi ternyata semua gol dari City ke gawang Brentford yang di GTEC semuanya Foden. Sebelum iya. laga kemarin. Iya. Sampai akhirnya Haaland cetak Haaland. gol. Itu juga gol cepat ya dan Monster gokil ya. sih. Gila masa orang Monster diputer. itu. Tau gak lu Iya, lihat proses golnya gak? Ada Van den Berg dia muter gitu badannya Iya. diputerin. Kayak Monster. dikelilingin gitu. Gila. Dikelilingin dan itu juga menjadi pembeda ya karena habis itu Haaland dijaga 3 orang center back. 3 orang bro di marking Nggak karena apa. itu kesulitannya Di- itu. Di konferensi pers di abis interview pas laga Haaland tuh bilang, lo kok bisa ini sih? Ya gue soalnya tadinya gue emang gak terlalu termotivasi, dia kan capek juga kan. Tapi setelah di pertandingan di awal-awal dia dipusing tuh bukan pusing ya, didorong terus sama Van den Berg, dia jadi termotivasi katanya. Malah diputer ya. malah itu yang bikin motivasi dia. Iya dan pastinya pengen bounce back juga dari kemarin imbang kan kehilangan 3 Dua-dua. poin waktu lawan Monaco penaltinya di akhir terakhir. Dan juga sebenarnya diserang terus juga ada beberapa peluang dari Igor Thiago tapi ya Donnarumma gedein badannya gitu berapa kali save-nya bagus banget juga. Dan Kelleher juga bikin save-save gila sebenarnya dari tendangan Reinders sama Foden. Iya, Kelleher dan Kelleher. pelatihnya Brentford juga ini menarik ya karena dulu pas dia jadi pemain, dulu dia sempat main di Blackburn. Nah, dia sempat golin ke gawang City. Gitu. Jadi sekarang ya kalau itu catatan pelatihnya kalau Pep itu 250 wins ya. 200, kemenangan 250 tapi lebih cepat daripada Wenger sama Ferguson. Sir Alex Sir sama Alex David Moyes. yang mau ditraktir makan. Nah, tapi Moyes tuh 250-nya itu beberapa klub. Jadi kalau cuma satu klub tuh cuma 3 itu doang. Makanya dia kayak Moyes gak diajak makan. Diajak lah, Karena dia kasihan bilang, lagi. Saya mau traktir Fergie sama Wenger dia bilang. Kasihan itu Moyesnya diajak. Diajak gitu. kali ya, Iya, diajak kali ya. Opa-opa itu. Ya situ penting banget pastinya buat City juga. Ya sebelum nantinya mereka juga abis jadi internasional juga kayaknya lawannya bakal struggle juga deh. Maksudnya bakal alot juga deh. City itu nanti akan menghadapi Everton. David Moyes kan langsung ketemu kan? Nah, Nah, oh Idris itu nggak bisa ngobrol main. di situ Oh, tuh. ngobrol. Nah, nggak diajak Idris tuh nggak di main. situ. Ngasih Bisa wine, jadi. ngasih wine David. Mainnya di City Manchester kan? Etihad kan? Maksudnya Etihad. Manchesternya. Etihad. Di Etihad kan? Udah Etihad. habis itu pasti dikumpulin tuh Ferguson, dia sama Wenger. Nge-wine habis itu fix. Iya. Sama ini guys, menurut gua substitusinya telat sih Kate Andrews. Iya, Kayak untuk ganti pemain yang lebih nyerang tuh kayak injury time. Injury Gitu. time. Ngapain aneh banget. Henderson juga nyaris bikin key pass lagi. Key pass. Tapi gagal. Ya, dan itu alasan kenapa Henderson masuknya timnya Thomas Tuchel ya. Iya. Kalau timnas. pada Henderson dia kalau di last minute bisa ngasih kipas bagus banget gitu ke depan. Iya bener. Gak usah main dari menit pertama karena Iya. saingan tuh di tengah tuh banyak banget ya di Bener. timnas. Tapi di masuk menit 85 Iya. ada pasti dia. Hmm. Passing ke depan, kayak Harry Kane gitu ada tuh. Henderson biasa back pass kan. Sekarang bagus sih ke depan ya. Dan juga ini dia tim yang paling tidak minimal 2 minggu ke depan akan Kedinginan. tetap di puncak klasemen. Walaupun cuma beda 1 poin, tapi selisih golnya plus 11. Karena udah nabung lawan Leeds. Ini di Premier League penting loh selisih gol ya kan. Walaupun Nabung memang lawan sama Leeds, kayak City iya. tadi 20 menit kehilangan Rodri, Arsenal 20 menit kehilangan Odegaard lagi. Gitu. Lu Odegaard, lu lihat Odegaard. Gue beli Odegaard buang M ini Siapa? Kudus, hah? Morgan Gibbs White gue Kok White Odegaard? MGW. Oh, Waldo Protips. Pro tips. Lu Pro buru-buru tips. lu. buang. Buru-buru. Nah, Odegaard 2 laga terakhir bagus kan. Iya. Pas gua liat, Odegaard anjing, lu dibeli. tuh udah goblok apa sih Iya. kayak apes banget. Pesan gue Odegaard Odegaard tuh- ya, kalau lutut Odegaard tuh kamu masalah cedera ringkih. sih, ha. Ya, Odegaard kalau lutut kamu ringkih jangan duel-duel gitu deh. Dia MCL kan ya? MCL ya. bro. Berapa lama 3 bulan? MCL tuh Kayak ACL tapi better lah. Tapi Meniscus tetap Fibinho. bahaya sih menurut gue. Benjikui. Tapi Arsenal Enggak maksud ini ya, itu ini nabrak lutut maksudnya. Iya, iya, Jangan iya. jangan tabrak, kamu Iya. ringkih. kayak Itu bukan berarti cedera bukan bahu kan? Dia kan ada bukan Ada. bukan bahu. Bahu. banget cedera. MCL tuh lutut Itu. Wang. Gue santet nih gue rasanya. Malah nuduh. Kalau Declan Rice juga cedera kemarin. Ada back terlalu banyak. Menggendong. Menggendong. Enggak, tapi bener cedera back. Tapi itu minor, kayaknya nggak masalah juga toh juga. Kemarin sebenarnya pas gue kaget gara-gara Odegaard sama Eze starter kan. Wih, tumben banget Tumben nih. Cuma 20 menit dia sempat ini kan.
tahan saya masih nyoba main. Akhirnya 25 tetap diganti. Pas Zubimendi masuk lebih bagus. Ternyata. Maksudnya perannya sesuai gitu loh. Iya. Kalau Eze sama Odegaard tuh masih belum. Rebutan ya. Ya hopefully tuh sebenarnya bisa kayak City pas juara. Kayak double number 10. Maksudnya Kevin Number De Bruyne 8, iya. sama Double 8 ya, free 8. Foden kan sebenarnya ya free 8 lah. Free 8 bisa number 10 juga. Tapi kemarin tuh pas ada Zubimendi lebih enak. Tapi Arteta ini ya switch juga ya dari yang double number 10 jadi double number 6 gitu ya. Iya. Tapi si Declan Rice bisa punya lisensi buat maju. Nah itu menarik karena pas di Champions kemarin tuh justru malah Rice yang lebih tinggi dari Odegaard. Iya. Kan harusnya gitu kan. Harusnya Odegaard yang lebih gitu tinggi, malah ya. jadi gak ketebak sebenarnya. Itu menarik juga sih. Kemarin juga Declan kan golin. Dia gak selebrasi kan. Karena lawan West Ham gitu. Cuma orang kan udah mulai banyak nih ya. Gorengan orang nih sekarang yang pertama Gyökeres gak bisa golin-golin. Maksudnya udah berapa game gak golin Gyökeres. Iya. Satu. Yang kedua, ini juga gua kok ada aja orang nemu ya namanya mau goreng ya. Banyak yang digoreng adalah Saka ngambil penaltinya Gyökeres. Harusnya kan Gyökeres gitu. Gol juga nggak apa-apa Ya dong. Udahlah gol juga. Sebenarnya gitu, kecuali kan nyata kalau penalti. nah, maksudnya tapi kan nggak semua bisa kan. Lewi gagal, Pulisic gagal. Bruno Fernandes Emang kurang gagal. aja. Iya, jadi itu karena untuk milestone pribadi kayaknya nih. Kan dia 200 game ke 200, 100 goal involvement, ada 55 gol dan 45 assist, game ke 300 yang Arteta juga. Jadi ya nggak apa-apa sih menurut gua. Tapi Gyökeres itu punya peran juga di gol Arsenal. Waktu yang di Champions League kan yang Martinelli golin kan dia yang apa? Decoy. Ya dia yang tembak Dex, dia yang tembak dia yang mau nembak, lolos terus diiniin. Kemarin juga gitu. Kemarin dia narik back, maksudnya narik perhatian back, terus Zubimendi kosong oper ke Eze golin, Eze nembak, ada Declan. Tapi kan nyata gol kayak Sesko. Iya sih. Tapi berperan lah tapi. Tapi maksudnya berperan. Maksudnya Ada- nggak apa-apa ada dong ini. butuh punya striker Memang. nggak golin, tapi tim lu nggak punya masalah cetak gol gitu. Iya betul sih. Iya kan? Maksudnya orang ngapain masalah sih? Terus lu beli striker buat golin. Masih malu katanya butuh striker. Sekarang striker nggak gini, ada. Karena sabar. Gini, itu butuh opsi striker. Maksudnya striker untuk bisa cetak gol. Karena yang lain susah golin. Nah ini udah Nah striker. sekarang nggak susah golin. Nggak susah. Ya terus masa punya striker beli buat apaan? Buat ada buat jadi bukan sebelah ruang. pemain Decoy. doang. Seperti Tio di Mending- Pro League. Pro Club. Mendingan Oliver Giroud aja Iya, disuruh jadi iya, kayak decoy. gitu, kayak Wah. udah Tapi dia tua. kan sama kayak Haaland, dia bisa body orang. Tapi nggak nyetak gol. Tapi dia di Rating 3 pertandingan terakhir lihat berapa? 5 Tapi dia koma. decoy. Enggak, maksud gue ini kan masalah gak penting ya untuk dibahas ya. Maksud gue kan timnya menang, golin banyak. Tapi XG-nya Gyökeres juga lagi dikritisi sih, lagi rendah. Ya gak apa-apa lah selama timnya menang. Aneh nih orang-orang masalah yang gak penting. Bukan ya. masalah gitu Jar, masalahnya di awal musim fans Arsenal tuh semua membanggakan Gyökeres nyetak gol. Gol kan tapi. Terus Lebih banyak dari Sesko kan? Apa? Lebih banyak dari Sesko so far. Lawan Berapa sih Leeds aja. Gyökeres. 3. Iya. Tiga, Sesko sih dua. udah tiga. Ya itu, lebih Iya, banyak lebih kan. Ya, tapi kan lu main lebih sering daripada Sesko. Ya lebih sering. Ya iya, tapi kan timnya gak punya masalah. Enggak masalah gini, orang-orang tuh pasti komenin soal rasio golnya si Gyökeres di Arsenal karena sebelum dia pas datang ke Arsenal tuh semua pemain Arsenal tuh ngebayangkan wah nyetak gol banyak bla 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 gitu di apa narasinya. Dan ketika ini terjadi, langsung lu komennya kayak butuh saya kan penting ini menyetak gol. Pasti orang masuk komennya kayak gitu. Makanya kayak orang tuh komen, "Kok lu gak nyetak gol?" Masalahin Gyökeres karena di sebelum awal musim fans Arsenal tuh udah ngebanggain, "Wah, ini nyetak gol nih banyak nih Gyökeres." Tapi kan sampai sekarang ternyata baru 3 gol. Harapan orang kan dengan harga segitu mahalnya lebih dong dari 3 gol. Nah ini alasan orang juga kenapa mengecengin Florian Wirtz. Dan Isak. Iya, Isak. Gyökeres juga. Isak tuh bagus asisnya atau kontrol bola lepas coba. Yang ke Gakpo. Ya, itu kayak gitu. Ya kan? Bingung gak lu? Itu sebenarnya kan gue mau muji itu wah bagus banget first touch-nya. Enggak bang itu lepas bolanya. Gue mencoba positif gila. Untuk udah Gakpo masuk dari kiri gitu ya. Tapi itu kalau emang dia Dihajar. sengaja itu keren banget. Keren, Emang keren, Kalau dia keren, sengaja. keren. bisa aja belokin arahnya. Kalau sengaja. Isak belum golin. Ya, bisa aja orang ngomongin Isak saya belum golin. Udah golin Gyökeres. tapi bukan di Premier League ya? Iya, Iya di makanya. Tapi itu lebih mahal loh kalau ngomongin soal mahal. Tapi sadar gak sih Liverpool ketika Isak main Kenapa? performanya gimana? Nah, Kalah. Makanya Gue Ekitike sih. dimasukin Ekitike lebih hidup Ekitike. kemarin. Gue Jujur. lebih prefer si Ekitike sih, Iya. ya kan? Tapi ya Gyökeres. Bener. Oh, Swedia deh kayaknya lagi. Bener. Gyökeres. Kan Sesko udah diceng-cengin dari awal, dicengin terus. Iya, gak apa-apa. Yang penting dinginnya ada yang nanya Bang Jerry dingin gak? Masih dingin sejauh ini. Tapi 1 poin ya, masih belum terlalu. 2.0 Havertz Ngaruh. setuju gak Bang Tio? Nggak, beda. Gak Iya. tau gua. Bukan pemain MU. Tapi yang dingin kan bukan cuma gua, tadi di awal udah lihat ya. Waldo juga Madrid menang lawan Villarreal, tapi sama-sama aja ya. Vini golin, Mbappe kayak biasa aja, emang kayak gitu kan. Normal kan, Dok? Lu bisa Gak ada yang perlu dibahas banget kan. Just usual day ya Waldo ya. Usual day.
usual Udah at the biasa. office. Tapi Bahkan di mungkin puncak pun udah Kan biasa dari katanya. awal narasinya, alah Mbappe emang bisa do 50 gol gitu. Bisa. Pas udah 5 game week, oh udah mulai panik. Narasinya dibawa kemana? Ah paling nanti Haaland sama Kane gitu. Loh iya ayo adu kan gue bilang. Iya. Harry Kane gue pegang. Tapi Harry kan Bundesliga, ditanya bro. kan ya, Haaland ditanya ya, lo lagi saingan sama Ken ya buat top scorer? Enggak, gue juga sama Mbappe juga dia bilang kan gitu. Maksudnya Harry Kane nggak dia mikirin kayak gitu, dia orang debut. dia nyetak gol cepet banget tuh, bayar. iya sih. Harry Kane Dia lebih biasa gak sih? Ini kan training session. Ini kita latihan terus kan? Orang Pertandingan di Piala Dunia kan katanya gitu. Spieltag udah 6 ya, 6 kali kemenangan. Luis Diaz nyetak gol cepet banget itu. Iya. Nah, tapi kalau Madrid udah biasa lah ya. Oke, kita sekarang nih Barcelona Sevilla lah. membantai Barcelona. Iya, itu 4-1. ini ya. Kan tadi lu bilang dingin ya. Itu kemarin di Andalusia tuh mataharinya terik banget. Makanya Alexis Sanchez. Penontonnya tuh pada kipas-kipas, emang lagi itu tuh, lagi Bukan- gerah tuh kemarin. Bukan temperaturnya naik, tapi garis pertahanan Dan pertahanannya juga naik. panas. Gila tuh. Tapi kalau gitu tiap game Barcelona panas terus dong. Makanya Enggak, dia naik panas terus terus. garis Tapi- pertahanannya. tapi itu Ih, emang- berapa peluang itu kayak Iya. gitu. Jadi Kayak nggak sebenarnya belajar Barcelona loh. jadi sebenarnya apa Tapi Hansi di Bayern gini ya sih? Enggak segininya kan? iya, Iya, Tapi iya. segininya. Iya, segitunya. agresif banget. Tapi gitu. bisa di ini dengan gol yang lebih banyak lagi. Iya, waktu itu Sampai juara Champions League itu enggak, loh waktu itu. Iya, waktu Ada itu Neuer. menurut Oh, gua ada Neuer. iya. Dan menurut gue sih sebenarnya skor 4-1 itu tidak memperlihatkan pertandingan secara keseluruhan ya, karena Itu bisa 7-1 kali, Ros. enggak, menurut gue gini, seolah-olah 4-1 kayak Barcelona tuh busuk banget. Enggak, Barcelona enggak busuk banget. Kalau lo nonton pertandingannya tuh peluangnya mereka justru banyak Iya. banget gitu. Tapi dia pernah counter kebobolan. Iya, itu dia. Sama Sesti pas nempis bola kayak, udah masukin aja, udah dapat lah, yalah. Itu udah kelihatan penyakitnya dari game lawan PSG sih yang gue lihat gitu, karena pas lagi kalah sama PSG kemarin itu 1-2, garis pertahanan tinggi, terus kemudian banyak ruang di sisi sayap, dan lu si PSG kan punya Barcola gitu ya, even Vitinha tuh kadang suka Mayulu, pinggir-pinggir, terus Mayulu gitu. Baye. Jadi kayak dikerjain pas lagi UCL sama PSG itu beneran kayak gue pancing lo naik gitu ya, gue pancing lo buat naik, bolanya gue puter-puter, sampai akhirnya dapat ruang di sisi pinggir, terus nyerang dari sisi pinggir. Dan gue nggak ngerti kenapa kemudian ketika PSG itu nyerang dari sisi pinggir dari kiri kanan gitu, atau kadang-kadang bola masuk ke half space, itu barisan back Barcelona tuh narrow banget tau nggak? Gitu, narrow banget gitu. Dan itu yang bikin mereka dieksploitasi gitu. Dan pas lagi lawan Sevilla akhir pekan kemarin sih yang gue lihat, even dari babak pertama tuh Alexis tuh bisa gitu dari kiri gitu ya, dari sayap gitu ya, masuk ke tengah terus ngelebar lagi ke pinggir gitu. Dan itu berulang kali Barcelona dieksploitasi dengan cara yang sama, bola di switch ke sayap, terus bola di counter direct ke depan gitu. Itu semuanya beneran gak ada jawaban gitu dari Hansi Flick buat menghadapi itu semua gitu. Karena ya dia naik nge-press, tapi pressnya tuh bisa di break gitu kan, terus kemudian di counter segala macam. Itu jadinya ya disaster gitu. 4 gol bobol hampir semuanya caranya sama, kecuali yang pertama tuh penalti gitu. Kayak duetnya juga nggak cocok ya Wal ya. Tadi sebelumnya kan Pau Kubarsi tuh duetnya sama siapa? Sama Inigo kan. Semalam tuh sama ini sama Ini gue tuh dilepas ya? sama Araujo. Udah musim ini cabut ke Al-Nassr. Udah. Udah Karena cabut. memang udah pada ini kan, pada fans juga pada bilang cobain dong Araujo gitu. Ternyata pas Dia dipeluk dicoba, kemarin tuh, iya, dipeluk. pas Dipeluk. dicoba ternyata nggak efektif juga. Kalau emang sistemnya setinggi itu ya kan, Iya, dia iya. juga lewat terus. Ya kan berharapnya dengan main agresif bisa golin kan. Nah Hmm. itu kebanyakan mengandalkan Rafinha sih. Begitu Rafinha sama Rashford. bukan Rashford, Lamine Yamal nggak perform jadinya susah. Meskipun golnya Rashford bagus menurut gua. Iya. Golnya bagus, tapi Umpannya sih yang bagusnya kayak. sebelumnya itu ada Kamu kosong di situ. ada satu momen di mana dia nendang lebar. Udah 1 lawan 1 sama kiper Siapa? kayak Rashford. Rashford. Nggak kaget. Oh. PSG tapi dia 1 Tapi kan asis. gol. Gak apa-apa sih, Satu segitu assist. gue bayar, tapi Yang penting kan happy ya, bad yang in the penting office happy. ya kan. Bad day in the office, kayak mau salah sama pemain Liverpool main lawan Chelsea. 1 asis. Ya cuma yang jelas ini ada kesempatan ya selain international break lawan Girona, lawan Olympiakos sebelum El Clasico. Clasico. 26 Oktober. Susah apa? Madrid sebelum lawan Barca ketemu Juventus. Juventus ya. Oh, di League Juve Champions juga League. defense-nya kurang. Kurang Juventus. Iya, kurang. Juventus. Itu yang Karena terlihat bukan juga. Allegri. Nah itu karena Juventus tuh sebenarnya kan lini depan gue ceritanya lah. Hmm. Ya ibaratnya pas yang kemarin juga sempat ada periode lawan Inter lawan Dortmund 8 gol. Hmm. Tapi kebobolan 7. Maksud gue ini bukan hal yang baik di liga ya. Kita Iya, ngomongin liga ya. Ngomongin liga kan makanya salah satu yang gue senang adalah kan gue suka bilang menang clean sheet. Arsenal jebol baru 3 nih. Hmm. Kan Emang ngembirakan. maksudnya iya maksudnya defense gitu build from the back gitu, from the defense. Jadi ini Juventus walaupun memang udah ngelawan Milan, udah ngelawan Inter gitu kan di awal-awal gitu. Mereka masih ada di atas. Sebenarnya bagus juga. Cuma Itu
kan hampir kalah kan. Pulisic kan penalti Iya, gagal tuh. ada peluang juga. Dia ada Gatti ya yang ngegebok Gatti ya, Gatti. Minyong. Iya, Minyon. Minyong ya. Dari dekat banget. Dekat Dan ya. Milan juga punya peluang sebenarnya, tapi 0-0 tanpa gol. Ya sebenarnya sih kalau lo lihat pertandingan tersebut lebih berat ke arah Milan karena berapa kali tuh kan kita udah bilang ya, gua nggak ngerti apa yang terjadi di sistem pertahanannya Juventus karena selalu ada ruang di depan kotak penaltinya itu dan itu berapa kali Milan tuh dribbling bola, oper bola di situ tuh Leluasa. nembus terus gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah Milan, harusnya sih Milan bisa menang pada game tersebut apalagi dapat penalti 1 gitu. Jadi kalau misalkan Milan tidak kebobolan terlepas tadi Mignon itu bagus banget digebok depan gawang ditepis sama dia. Tapi kan emang dalam beberapa game terakhir mereka clean sheet terus gitu loh. Yes. Persoalannya cuman ya sayang aja penaltinya Pulisic ngelambung gitu. Dan kalau Juventus kan menurut gua kan ya ngelihat bagaimana Milan bisa tembus pertahanan mereka itu kan ada persoalan gitu. Karena memang Milan tuh punya counter yang bagus kan. Mereka juga Iya, punya iya. pelari-pelari, mereka punya Pulisic, Itu tuh, punya Luka Modric. Leao, dan ada pemain yang bisa umpan ya, bisa breaking ini. Dan memang Juve masalahnya memang di tengah juga tuh. Kalau Iya, kita iya. lihat Locatelli sama Kepren tuh ada gap juga. Sehingga kalau ketemu pemain kayak Modric gawat banget sebenarnya. Iya. Cuma memang finishing kemarin jadi masalah kan. betul. Gitu. Jadi 0-0 skornya. Sedangkan Napoli comeback ya. Oh, Hoylund bisa. lagi ya. Hoylund lagi, Hoylund. Hoylund bisa. lagi ya. Iya, kenapa emang ya? Mantap, keren. Hoylund bagus kan? Tapi kita tuh tidak pernah mengkritik Højlund ketika dia gini. Jadi kalau lo lihat box to box bola, kita pasti selalu bilang Højlund itu teknik finishingnya bagus. Kata siapa orang bola ke atas? Enggak, Kalau kalau ngatain dia mulu nendang angin. tapi kan pas lagi yang musim pertama itu bagus. Bagus ya. Musim kedua? Musim kedua jelek Ya gitu. udah. Cuman masalahnya ya maksudnya itu 50-50 gitu loh. Jadi kan itu tidak menghilangkan bahwa ketika dia punya teknik bagus, itu lantas kayak ini pemain sampah nggak gitu juga gitu. Bedanya Højlund sama Sesko adalah Højlund tuh terlalu terpaku di depan doang. Kalau ngeliat di heat mapnya si Sesko sama Højlund di Man United, Sesko tuh lumayan agak turun. Hold up bolanya lebih bola bagus. gitu. Iya, Hold up bolanya lebih kalau bagus. Højlund beneran emang masih disuplai, dia terima beres gitu loh. Dan Oh iya benar. di Iya. Napoli dia ada Kevin De Bruyne di sana yang kayak lu merem aja bola tuh udah nyampe. Bener. Iya, persoalannya Itu Højlund juga kalau golnya gitu kan. Bola nyampe ke dia Iya, itu. iya. Yang Persoalan- dari Anguissa. Semua golnya dia tuh umpan dari lini kedua ke dia semua. Enak banget bola-bolanya. persoalannya Højlund kan selalu di liga kan, karena kalau dilihat di Eropa tuh rekornya dia bagus. Kenapa kemudian di Premier League dia kerepotan ya karena itu dipepet sama back terus kemudian dipaksa untuk hold up bola, nahan bolanya lepas gitu. Kalau lo lihat game lawan Sunderland si Sesko itu hold up bola bisa oper kiri kanan gitu kayak Zirkzee gitu. Karena gede Sama gitu. badannya. Iya, badannya gede soalnya gitu. Saya pernah mereka gitu ya, ada Milankovic, kemudian Tarkowski Itu mau gitu, rada digituin berat kan tuh habis. lawan. Atau kan ntar tiba-tiba pantatnya Rafa Van Gabriel. Dijk. Iya. Dinenggongin ya kan. Pantai kok gitu pantatnya ya. Itu pas Almada juga gitu pas final kan. Iya, iya. Posisi gitu. Nenggok. Ternyata pas zaman dia dulu muda juga gitu ada tuh. Buset netizen parah banget ngambilnya. Sampai kayak dia pas yang di masih boro-boro awal karir gitu defense-nya nonggeng. Geng, gila. Padahal jauh ya, itu yang Caicedo kan jauh di jarak itu. Itu kan teknik kamera di foto aja gitu loh. Iya. Jadi dia dihubung-hubungin gitu Cuma kan kalau loh. misalnya Digoreng dia. kalau lu nonton cepet kan sebenarnya nggak nonggeng Nggak- banget dia emang, iya. emang posisi Gitu. siaga-siaga Emang gitu kan. emang bukan posisinya Van Dijk buat nutup. Harusnya sebenarnya. Konate, ibu Konate kan Iya, di situ iya, kan itu. memang. Iya, Posisi digoreng Emang, aja. itu. emang ya posisi dia emang ciri khasnya gitu Iya, nonggeng. aneh. Ibarat Dia futsal mana kok gitu. Ya biasanya juga berhasil gitu dia kan. Dan Roma juga harus kita paling nggak bahas ya, kita berikan apresiasi juga karena Gasperini ini membawa Roma terbang lebih tinggi juga. Ranieri bagus, tapi Gasperini ini bikin Naik Roma level. sebenarnya sempat di Capolista sebelum akhirnya Napoli menang dan Menang, akhirnya ya. menggeser karena selisih gol. Betul. Evan Ferguson. Tapi mereka ngalahin Fiorentina ya, maksudnya Iya. not bad Pioli. juga sebenarnya Pioli. Pioli ya. Dan ada upaya dari Sule sama siapa tadi gol kedua ya Roma itu. Tapi yang jelas akhirnya bisa menang Iya. dan menang 5 Brian kali. Cristante. Ih Cristante, Cristante. sundulan. Menang 5 kali kalah sekali. Bagus ya sebenarnya Roma. Iya. Dan si ini ya Paulo Dybala juga Di bola. Paulo Bola. Dybala. cukup hidup lah pada pertandingan lawan Fiorentina itu gue ngeliatnya oke nih jadi beneran pion buat mainin gaya mainnya Gasperini itu ada semua gitu dan dua teratas tuh pelatih agresif semua tuh Conte sama Gasperini. Mancini itu dulu pas gue main FM 2000 berapa ya? 2000 CB dia. 19 18 gitu. Gue pakai Wigan kan gue beli dia tuh dari Itali. CB kan ya? Scouting gue emang nyuruh beli Gianluca Mancini ini. Tapi dia suka berantem kan dia. Itu Iya, dia justru suka gebugin itu. orang. Justru itu bang, Iya, tukang dia jaga. nih. Pellegrini juga tuh. Oh, kok Simikas Roma ya sekarang ya? Iya Simikas Roma. Simikas ada juga ya ada Sule, ada Sule. Ada Sule. Ada Andre. Ada Andre. Ada Dovbik.
Oh, big. Zeko padahal Iya, di Fiorentina, Zeko, Zeko. iya, Zeko. Mario Zeko. Hermoso no, I don't know. ya Iya, kan? Zeko menghadapi Stefan El mantan klubnya. Sharawi. Moisken ya sebenarnya not bad juga, apalagi di eranya Italiano kan mereka juga 2 kali conference ya. Conference League ya. Conference League final tapi sayang sekali belum bisa menang. Terus kalau dari Bundesliga ya masih ya Bayern menang 3-0 lawan Eintracht Frankfurt yang sebenarnya bagus juga. Luis Diaz 2, Kane Luis 1. Diaz. Kan Gila. 1. Kan harus tetap ini sampai ada bercandaan tuh di ruang gantinya itu Kimmich atau si Mueller waktu bilang kayak gue sampai bosen ngelamatin dia hat-trick sering banget hat-trick. Bolanya udah banyak. Walaupun ya ada komen dari Michael Owen yang bilang kayak ya lu kenapa pindah ke sana, lu siap-siap striker ke Bundesliga ke Bayern pasti juara lah. Ya Michael Owen pindah ke Real Madrid juga gak jadi juara. Kan Nah. kasihan dia kalau Iya, dia lu kasihan. kasihan. Dia tuh menurutku dia depresi dia. Bener. Tapi kan Ngawur. yang penting gelar Premier League dia 1. Satu. Gerard 0. Tapi nggak, maksudnya itu sesuatu yang ngawur karena dia nggak ngeliat apa musim pertamanya Harry Kane udah gol sebanyak itu tetap gak jadi Tetap juara juara. gitu. Jadi Gue tuh terkadang suka sekarang udah mulai gemes sama pandit-pandit di Premier League. Maksudnya menyenangkan ditonton tapi terkadang tuh ya masa pemain lu gak pikir. Misalnya Amore pemain ngomong kayak pemain gue tuh dengerin lu lah ya kalau sistem gak works. Terus Gary Neville bilang iya berarti pemain lu gak bisa main di Man United. Dia langsung ngebandingin kayak dulu Alan Hansen. Terus yang gitu dalam hati gue ini Gary Neville gak berpikir zaman udah berubah ya. Maksudnya media berubah. Dia mungkin benar. Pemain harusnya kalau lo emang buat main Man United lo harusnya fokus dong. Tapi zaman udah berubah gitu. Lu bukan dari media doang, sosial media juga ngebully juga parah coy. Harry Maguire dibully mau dibom rumahnya kan gila cu. Gila. Kacau. Jadi maksud gue ya ini dia Itulah Harry ya Maguire. pokoknya ini Tapi Borussia Mönchengladbach Kevin Dix kemarin-mainnya bagus banget. keren. Semoga Eh, bisa bagus juga di tim nasional. Betul, tapi emang kayak itu Bayern Mönchengladbach sama Freiburg dua-duanya gak niat nyetak gol. Ah. Di depan Oh, gol muter-muter bang. Iya benar. Tapi kita akan ini ya nanti kita akan bahas juga hasil dari Saudi. Kita akan melihat juga nanti kira-kira kiper kita siapa ya karena masih Emil nggak ada. Emil cedera. Antara Pas atau Martin Nadio Pas. kayaknya. Nadio kan di Betul. Borneo bagus juga. Tapi udah dibilang udah ready kok dua-duanya pas sama si Emil. Oh iya per hari ini. Katanya udah bilang, gue baca di mana kan udah. Kemarin soalnya bukan yang main bukan Emil kan. Marco Silvestri yang main. Ya kita lihat ya. Ntar kita akan bahas hasilnya. Kalau Inggris kan lawan Wales tuh. Ntar kita lihat juga. Hey, lawan Wales. Thomas tuh Calon juara dunia. Masterclass. Iya, kita akan bahas nanti di hari Kamis tentang hasil pertandingan Indonesia lawan Saudi. Dan ada update Kanjuruhan? Kanjuruhan ini kemarin di Synchronize Fest G Expo Kemayoran tanggal 4 tuh hari Sabtu di District Stage. Fizz memainkan lagunya Berita Kehilangan, Nah. tapi yang menarik adalah di di Jumbotronnya mereka itu di backdropnya tulisannya 1 Oktober 2022, 3 tahun tragedi Kanjuruhan gitu. Jadi itu bahkan disuarakan di konser musik juga gitu ya, dan pas katanya nih kalau menurut berita di Kompas ketika tulisan tersebut dimunculkan, penonton langsung bersorak. Itu dari Fizz. Sementara dari Tempo ini juga ada berita dari Tempo dari Des Hukum. Mereka menulis bahwa tunggakan perkara 3 tahun Kanjuruhan itu masih ada gitu. Jadi masih utang nih, ada tunggakan gitu. Perkara-perkara yang belum selesai karena keluarga korban tragedi Kanjuruhan kembali membuat laporan ke Bareskrim Polri upaya untuk mendorong proses hukum dari banyak sekali tuntutan yang belum terpenuhi. Yes. Dan kita doakan ya semoga Indonesia bisa mengalahkan Saudi Arabia. Di hari Kamis kita akan bahas nanti di episode selanjutnya. Dadah.